Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini ingin bercerita saja tentang saudara kembar saya. Saya itu punya saudara kembar. Dia mengajar di Jogja sebagai dosen. Tetapi dia itu suka sekali mancing. Maka dia sering kali mancing. Bahkan di PP-nya, di statusnya ditulis, hidup sekali kok nggak mancing. Saking senengnya. Dan karena suka mancing, dia mau melakukan apa saja untuk mancing. Panas-panasan di tepi pantai, dengan menutup seluruh tubuh, dengan jaket, dengan buff. Mau. Karena suka, bahkan bukan hanya mau, suka. Panas-panasan kan yang penting mancing. Dia mau naik perahu, terkena gelombang, kadang-kadang mabuk juga, mau, yang penting itu mancing. Dia suka sekali. Dan kena gelombang, kadang mabuk, kena panas matahari, nggak masalah. Dia melakukannya dengan senang, karena dia mencintai mancing. Begitu cintanya dengan mancing itu, sampai-sampai dia mau melakukan apa saja untuk bisa mancing. Dan dia melakukannya dengan sukacita. Lalu saya ingat firman Tuhan dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sampai dia merelakan, menyerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkannya. Begitu besar kasih Allah, sehingga apapun mau diberikan, bahkan anaknya sendiri diberikan, bahkan dengan ikhlas, karena cinta, karena suka, karena bahagia, mencintai dunia ini, mencintai Anda dan saya. Dan saya bisa mengerti sekali firman Tuhan itu. Saya sendiri suka sekali mengajar. Sebetulnya saya suka sekali merenungkan hidup rohani. Merenungkan peristiwa-peristiwa, merenungkan relasi-relasi, merenungkan hidup rohani dan kaitannya dengan iman, dan kemudian membagikannya. Itu memang passion saya. Dan karena itu saya mau saja bangun pagi-pagi, berdoa, merenung, mohon inspirasi Roh Kudus. Enggak apa-apa, saya lakukan itu dengan senang hati. Kemudian mencoba merenungkan sepanjang hari apa yang saya alami, dan kemudian saya bagikan itu. Apakah Anda menerimanya atau tidak? Enggak masalah. Apakah Anda senang atau tidak? Nomor 2, yang paling penting saya sudah merenungkannya dan kemudian membagikannya. Seperti penabur. Menaburkan benih-benih, siapa tahu ada yang jatuh di tanah yang subur lalu bertumbuh dan menghasilkan buah. Puji Tuhan. Kalau jatuh di pinggir jalan, dimakan burung, ya ora apa-apa. Karena out of love, saya melakukannya karena saya suka, saya mencintainya. Dan karena itu saya bisa mengerti kenapa Tuhan Yesus meminta kita untuk hidup berdasarkan kasih. Karena cinta kita melakukan segala-galanya. Maka hidup kita sebetulnya tidak ada derita. Bahkan tantangan, kesulitan, kegagalan itu menjadi bagian dari cinta yang kita mau wujudkan. Kalau cinta mancing, ya konsekuen dengan kena panas, nggak apa-apa. Kenapa seringkali kita tidak bisa bahagia atau tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang kita cintai? Karena sebetulnya seringkali kita tidak sungguh-sungguh mencintai yang kita inginkan. Saya suka mancing, Romo, tapi sebetulnya saya tidak suka panas. Alah, itu berarti tidak suka mancing. Sama seperti saya itu suka tenis, Romo. Tapi aduh, kalau suruh latihan sehari sampai 1 jam ya enggak lah. Ayo sama saja Anda itu tidak suka tenis. Karena itu yang paling penting juga sebetulnya adalah jujur dengan diri sendiri. Apa sih sebetulnya yang kita cintai? Dan apakah kita berani melakukan segalanya untuk mewujudkan apa yang kita cintai itu? Kalau kita bisa hidup seperti itu, hidup menjadi lebih membahagiakan. Dan kita bisa hidup berdasarkan kasih. Sesederhana itu. Kalau ada tindakan, perbuatan yang membuat Anda ikhlas bangun pagi, membuat Anda ikhlas dan senang hati
tidur sampai larut malam, itulah sebetulnya yang Anda sukai. Jalani itu dengan cinta, jangan takut, jangan khawatir. Karena kemudian kita bisa melakukannya dengan penuh sukacita dan kita bahagia menghayati hidup yang sungguh kita cintai. Kalau Anda ingin mengharapkan relasi Anda sungguh baik dengan pasangan, dengan keluarga, coba teliti sungguh-sungguh. Apakah Anda sungguh-sungguh menginginkannya? Apakah Anda sungguh-sungguh mau membayar harganya? Berusaha bangun lebih pagi, berusaha tidur sampai larut malam. Apakah benar? Kalau benar berarti Anda memang sungguh-sungguh menginginkan hal itu. Tetapi kalau Anda, aduh Romo, saya ingin sekali sebenarnya memperbaiki relasi saya dengan pasangan. Tapi kalau saya suruh mengalah terus ya enggak lah. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Anda tidak sungguh-sungguh menginginkan relasi yang sungguh-sungguh baik, jujur dengan diri sendiri. Para petenis itu, entah itu Steffi Graf, entah itu Andre Agassi, saya ingatnya yang lama-lama, yang baru-baru saya sudah tidak mengikuti. Dia itu begitu cinta dengan tenis, sampai-sampai dia bisa berlatih sehari 8 jam. Dan dia melakukannya dengan senang. Tapi seringkali kita tidak jujur dengan diri sendiri. Saya ingin kurus, Romo. Tapi ya kalau bisa jangan ngurangi makan. Alah, itulah. Kalau Anda sungguh-sungguh cinta kurus, cinta sehat, mengurangi makan ya nggak apa-apa, itu bagian dari sehat itu. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sampai-sampai dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya kita memperoleh hidup karena pengorbanannya. Dan saya bisa mengerti seberapa besar cinta Allah itu. Karena saya kenal saudara kembar saya itu yang suka sekali mancing itu. Dia mau melakukan apa saja dengan penuh sukacita karena suka dan bahagia dengan itu. Dan saya mengerti Tuhan bagaimana mencintai kita. Seberapa besar cintanya karena dia sampai menyerahkan anaknya. Dia ikhlas melakukan apa saja. Dan kita juga bisa tahu betapa besar cinta Yesus kepada kita sampai nyawanya saja diserahkan. Kita sebetulnya juga bisa hidup menghayati hidup yang sungguh kita inginkan, hidup yang sungguh kita cintai. Tetapi pertama, apakah kita sungguh-sungguh tahu apa yang kita cintai? Kadang-kadang kita tidak tahu. Dan karena itu keliru. Saya ingin rumah tangga saya sungguh-sungguh bahagia, yaitu ingin saja, tapi tidak mencintai sedemikian besar keluarga saya sampai saya melakukan apa saja supaya keluarga saya sungguh-sungguh harmonis. Bisa diteliti sebetulnya apa yang Anda cintai, bisa diteliti, yaitu apa yang sungguh-sungguh membuat Anda mau bangun pagi-pagi dengan ikhlas, mau bekerja keras, mau melakukan apa saja untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Dan itulah sebetulnya keinginan yang paling benar. Maka kita perlu mengenal diri dan jujur dengan diri sendiri. Karena ujungnya kita akan mengerti kok. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencintai, kita tidak akan berakhir dengan bahagia. Dan kita tidak akan berhasil dengan baik. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh suka, sungguh-sungguh cinta, kita pasti akan melakukannya dengan senang hati, apapun itu. Dan pasti akan berhasil. Saya itu tidak bisa main gitar, tapi saya suka sekali main gitar. Suka dan pengen sekali bisa. Maka saya itu meskipun setengah jam saya akan main gitar sehari. Meskipun 1 jam saya akan lakukan itu. Maju sedikit, enggak apa-apa. Enggak maju-maju, tetap saya lakukan karena saya suka. Sesederhana itu sebetulnya. Maka cobalah menemukan apa yang sungguh Anda sukai. Menemukan apa yang sungguh Anda cintai. Dan hiduplah dengan sesuatu yang Anda cintai itu. Anda akan berhasil. Ada nasihat yang sangat indah dari seorang penulis rohani. Saya dikirimi oleh sahabat saya. Dan kalimat pertama yang dia tuliskan adalah, cintailah Tuhan dan inginkanlah Tuhan lebih dari segala-galanya. Itu adalah pilihan yang paling bijaksana. Wow.
Dan saya kemudian mulai meneliti diri saya sendiri. Apakah benar saya mencintai Tuhan sepenuhnya? Kalau berdoa saja sehari hanya 5 menit atau 15 menit, bisa jadi saya tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, berdoa 1 jam nggak masalah. Membaca firman 30 menit, no problem sama sekali. Kita harus jujur. Dan sesudah jujur kemudian kita mohon rahmat Tuhan. Kalau belum sungguh-sungguh ada cinta di dalam hati, mohonlah rahmat kasih. Supaya hati kita berkobar-kobar terhadap cinta kepada Tuhan. Sehingga untuk melakukan ini itu no problem. Karena memang cinta, karena memang suka. Sebetulnya itu hukum yang terjadi. Hukum alami, hukum kodrati. Bahwa yang kita cintai akan kita perjuangkan. Kita ikhlas melakukan apa saja karena kita mencintainya. Maka perlu kita mengenali diri sendiri. Apa yang sungguh kita cintai. Dan kalau kita menginginkan sesuatu, mohon rahmat cinta dulu di dalam diri kita. Supaya kita melakukannya atas dasar cinta. Motivasi kasih itu akan membuat kita berhasil. Saudara-saudari terkasih, yang lebih penting dari semuanya itu adalah kita mengerti betapa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Nah, itu yang penting. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia merelakan putranya yang tunggal untuk wafat demi keselamatan kita. Dan atas bekal dasar cinta itu kita bisa memohon rahmat Tuhan supaya kita bisa hidup berdasarkan cinta. In unum caritas. Dalam segalanya, cinta kasih yang nomor 1. Dan karena itu handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.